Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Widiarsi dari jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang saya kembangkan dengan judul Rekayasa Alat Laboratorium Pembuatan Alat Praktikum untuk Materi Pesawat Sederhana Pengungkit atau Tuas jenis 1. Adapun latar belakang masalah ini yaitu pembelajaran yang paling tepat diterapkan adalah pembelajaran melalui eksperimen menurut Kemendikbud 2013. Dengan demikian, sebagai penunjang pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum 2013 tersebut, khususnya pada pembelajaran IPA, keberadaan perangkat laboratorium menjadi sangat penting. Sehingga penelitian ini merancang suatu alat yang dapat digunakan saat pembelajaran IPA di sekolah tingkat SMP atau MTS pada materi pesawat sederhana pengungkit jenis 1 yang bertujuan agar mempermudah proses pembelajaran, utamanya pada proses pembelajaran praktikum. Adapun kriteria alat yang akan dibuat yaitu dapat terus dirawat dan dipelihara. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat, efektif dalam penggunaan dan efisien dalam penggunaan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, yaitu apakah alat yang diciptakan berkualitas baik dari segi penggunaan dan berkefungsiannya. Yang kedua, apakah alat yang diciptakan menggunakan biaya yang efisien. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan dan merangkai alat praktikum untuk materi pesawat sederhana pengungkit jenis 1. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu menciptakan alat yang berkualitas baik dari segi penggunaan dan kefungsiannya. Lalu yang kedua, menciptakan alat menggunakan biaya yang efisien. Yang ketiga, untuk menjelaskan cara menciptakan dan merangkai alat praktikum untuk materi pesawat sederhana pengungkit jenis 1. Selanjutnya yaitu adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, dapat menjadikan media belajar bagi guru dalam pembelajaran IPA. Dan yang ketiga yaitu dapat dijadikan pengalaman dan bekal ilmu pengetahuan bagi para pembaca, khususnya untuk tenaga pendidik tentang bagaimana mengajarkan konsep pesawat sederhana pengungkit 1 dan melakukan pengukuran yang tepat. Selanjutnya yaitu pada bab 2. Bab 2 ini membahas tentang landasan teori. Yang pertama tentang pembelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA atau sains, peserta didik dituntut mampu terlibat secara fisik dan mental. Hal ini pada dasarnya IPA adalah ilmu yang harus berinteraksi secara langsung, sehingga pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik ini mampu mengembangkan kompetensi pada siswa. Pembelajaran IPA yang didasarkan pada standar isi akan membentuk peserta didik yang memiliki bekal ilmu pengetahuan. Berdasarkan standar proses akan membentuk siswa memiliki keterampilan ilmiah dan keterampilan berpikir serta strategi berpikir. Berdasarkan standar inquiry ilmiah akan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Dan berdasarkan standar asesmen mengevaluasi siswa secara manusiawi. Selanjutnya yaitu praktikum dalam pembelajaran IPA. Salah satu metode pembelajaran IPA yang dapat menciptakan kondisi tercapainya konsep keilmuan IPA adalah komponen proses keilmuan IPA. Selanjutnya yaitu praktikum dalam pembelajaran IPA. Salah satu metode pembelajaran IPA yang dapat menciptakan kondisi tercapainya konsep keilmuan IPA yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan metode praktikum. Menurut para ahli, mengemukakan 4 alasan penting kegiatan praktikum IPA, yaitu yang pertama, praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar IPA. Yang kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Yang ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, praktikum menunjang materi pembelajaran. Kegiatan praktikum akan memberikan makna jika kegiatan tersebut dirancang dengan baik dan memberikan kesempatan untuk memilih prosedur dan rancangan yang baik. Selanjutnya yaitu ada materi.
Di sini materinya yaitu materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana sendiri adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan suatu usaha. Menurut Kusmawati tahun 2006, yang dimaksud pesawat sederhana adalah pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda. Selanjutnya pengungkit atau tuas. Menurut Wijaya tahun 2008, tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang usianya paling tua dibanding pesawat sederhana lainnya. Pesawat sederhana ini digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Adapun kita bisa menghitung gayanya dengan menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK, dan dapat menghitung keuntungan mekanis dengan menggunakan rumus KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Pengungkit atau tuas digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu yakni tuas yang memiliki tumpu berada di antara beban dan kuasa. Itu contohnya yaitu gunting, linggis, palu. Lalu kategori kedua yakni tuas yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak dorong, pembuka kaleng, mesin potong kertas. Lalu yang ketiga yaitu tuas yang titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu pinset, penjepit es, dan lengan manusia. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu pengembangan alat-alat labor ini sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan dilakukan pada saat melakukan praktikum dan eksperimen. Maka dilakukan hal pertama yaitu studi literatur. Di sini peneliti mencari referensi-referensi untuk memperkuat hal yang akan diteliti. Lalu yang kedua yaitu menentukan alat yang akan dibuat. Lalu yang ketiga menyelidikkan. Lalu yang keempat merancang alat yang akan dibuat. Lalu setelah merancang alat akan melakukan pembuatan alat. Setelah alat dibuat, maka jika ada hal-hal yang harus diperbaiki, maka dilakukan revisi. Lalu dirangkai lagi. Setelah itu, jika alat telah melalui hasil yang memenuhi syarat, maka alat dapat diujikan kepada siswa dan peserta didik. Lalu pada bab ketiga, prosedur dan pengembangan. Lalu pada bab ketiga yaitu prosedur dan pengembangan. Yang pertama itu langkah-langkah pengembangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian R&D menggunakan R&D ADI, yang mana metode penelitian R&D ADI ini adalah singkatan dari 5 tahapan proses, yaitu analisis, desain, develop atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis dilakukan di awal, tujuannya agar dapat mengetahui permasalahannya. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis dari penentuan alat yang akan dibuat sehingga penelitian melakukan studi literatur. Lalu yaitu tahap desain. Pada tahap ini melakukan desain produk yang akan dibuat dengan menggambarkan produk yang sebelumnya telah dikaji dan dicari. Dalam tahap analisis dari segi bentuk, penggunaan alat, cara buat, dan alat bahan yang digunakan dalam pembuatan alat. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 balok kayu, 1 triplek, 2 ada pengait, paku, gergaji, obeng, sendok, ada wadah, semen, dan pasir. Dan adapun pembuatan alat, dalam pembuatan alat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembuatan lengan tuas. Pada pembuatan lengan tuas menggunakan balok kayu sepanjang 60 cm
diukur dan dijadikan dua bagian, yaitu 30 cm dan 30 cm. Lalu tengahnya diberi rongga untuk memasukkan di kaki tuas. Lalu yang kedua, pembuatan kaki tuas. Pembuatan kaki tuas menggunakan balok kayu 30 cm. Di bagian ujungnya dipotong untuk dijadikan titik tumpu pada lengan dan kaki. Lalu diberikan papan pada bawah kaki tuas untuk dijadikan alas agar dapat berdiri dengan tegak. Lalu yang ketiga yaitu pembuatan beban. Pada pembuatan beban ini menggunakan semen dan pasir, lalu menggunakan wadah serta ditimbang massa atau beratnya. Lalu yang keempat itu ada tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan pada alat mulai dari pembuatan dan lainnya, sehingga melakukan kegiatan pembuatan alat dan pengembangan. Lalu ada tahap implementasi. Pada tahap ini melakukan hasil analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu tahap evaluasi, merupakan salah satu penelitian terapan yang digunakan untuk mengevaluasi alat yang dibuat, sehingga hal ini dilakukan agar dapat memberikan hasil akhir yang maksimal. Selanjutnya yaitu model pengembangan tahap 1. Pada model pengembangan tahap 1 yaitu ada instrumen pengumpulan data. Dalam memperoleh data yang lengkap dan ketajaman analisis data, maka peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian. Yang pertama, angket ahli materi. Lalu yang kedua, angket validasi ahli desain. Lalu yang ketiga, angket untuk guru IPA, dan yang keempat, angket untuk peserta didik. Adapun analisis data yang digunakan yaitu menggunakan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Dan skala Likert dengan analisanya bisa menggunakan dua macam, proporsi atau persentase, dan mode terbanyak menilai atau rata-rata dan means. Lalu teman-teman dapat melihat berikut adalah perencanaan desain produk yang saya buat, yaitu di sini akan dibuat terpisah, yang mana lengan dan kaki tidak menyatu namun dibuat terpisah. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai tentang hasil dan pembahasan, yaitu ada desain awal produk. Alat peraga jungkat-jungkit sederhana didesain untuk menjelaskan konsep fisika, khususnya mengenai konsep pesawat sederhana pada pengungkit atau tuas jenis 1. Adapun desain produk memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama alat dan bahan. Sebelumnya telah dijelaskan alat dan bahan yang digunakan, namun di sini ada beberapa tambahan alat dan bahan yang digunakan, yaitu seperti cat dan kuas. Lalu yang kedua pembuatan alat peraga. Pembuatan alat peraga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuatan lengan tuas. Pada pembuatan lengan tuas diberikan pengait atau penggantung. Ini bertujuan untuk menyangkutkan beban dengan mudah. Pada bagian tengah diberikan lubang. Hal ini untuk menunjukkan pertengahan dan juga memudahkan menggabungkan dengan kaki tuas. Lalu yang kedua yaitu pembuatan kaki tuas. Pada pembuatan kaki tuas juga diberikan lubang pada bagian ujung. Hal ini untuk menyatukan dengan lengan tuas agar menjadi titik tumpu. Lalu pada kaki tuas juga diberikan papan di bagian bawah. Hal ini bertujuan untuk kaki tuas dapat berdiri dengan kokoh dan seimbang. Lalu yang ketiga pembuatan beban. Pada bagian pembuatan beban ini menggunakan wadah Yakult untuk menjadikan cetakan serta pemberian pengait bertujuan untuk menggantungkan pada lengan tuas. Lalu selanjutnya itu ada pembuatan buku panduan.
Pembuatan buku panduan ini juga memiliki tujuan untuk mempermudah saat alat digunakan. Selanjutnya yaitu hasil uji produk tahap 1. Sebelum dilakukan validasi terhadap para ahli, guru IPA dan peserta didik, instrumen ini diuji dulu oleh dosen pembimbing. Setelah dinyatakan valid, maka dapat dilakukan validasi terhadap ahli materi dan desain, guru dan peserta didik. Adapun hasil validasi dari ahli materi yaitu didapatkan skor sebesar 86,25%. Hal ini menunjukkan bahwa materi dikategorikan sangat baik. Lalu yang kedua yaitu hasil validasi dari ahli desain mendapatkan skor nilai sebesar 87%. Hal ini juga menunjukkan bahwa termasuk dalam kategori sangat baik. Lalu pada validasi guru IPA juga menunjukkan hasil skor yaitu 100%. Dengan skor tersebut maka termasuk ke dalam nilai kategori sangat bagus. Dan pada validasi siswa juga menunjukkan presentasi yang bagus yaitu 84%, sehingga menunjukkan kategori sangat bagus. Selanjutnya yaitu revisi produk tahap 1. Hasil produk berupa alat peraga, pesawat sederhana pengungkit atau tuas jenis 1 yang siap digunakan dalam kegiatan praktikum maupun sebagai alat bantu dalam belajar dan mengajar. Berikut adalah gambaran hasil akhir pembuatan alat peraga yang bekerja berdasarkan materi pengungkit atau tuas jenis 1, yang mana pesawat sederhana memiliki prinsip yaitu untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan, mengubah arah gaya yang dilakukan, dan menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Adapun yang pertama yaitu jika lengan beban lebih pendek daripada lengan kuasa, maka kuasa yang dikeluarkan lebih kecil dari lengan beban. Dapat dilihat itu pada gambar tersebut. Lalu yang kedua yaitu jika lengan beban lebih panjang daripada lengan kuasa, maka kuasa yang dikeluarkan lebih besar dari beban. Maka dapat dilihat dari gambar tersebut, maka membutuhkan kuasa yang lebih besar untuk mengangkat beban dengan jarak yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu membuktikan dari rumus W kali LB sama dengan F kali LK. Jika berat beban dengan panjang lengan beban sama, dengan kuasa dengan panjang lengan kuasa sama, maka gaya yang dikeluarkan juga sama. Lalu selanjutnya pada bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu media pengembangan sebagai alat peraga penerapan konsep pesawat sederhana pengungkit atau tuas jenis 1 memiliki tingkat kemenarikan sebagai berikut. Yang pertama, kevalitan dari ahli materi yaitu memperoleh skor sebesar 86,25%. Lalu pada tingkat kevalitan ahli desain memperoleh skor sebesar 87%, dan dari kevalitan guru IPA memperoleh skor sebesar 100%. Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa alat peraga ini sangat menarik atau sangat valid sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pengembangan media alat peraga penerapan konsep pesawat sederhana pengungkit atau tuas jenis 1 terbukti sangat menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari angket tanggapan peserta didik yang memperoleh skor sebesar 84% dengan kategori sangat menarik, sehingga alat peraga ini layak digunakan. Adapun saran yaitu saran untuk peneliti selanjutnya, alat peraga ini dapat menjelaskan beberapa prinsip dari pesawat sederhana, akan tetapi penelitian ini hanya fokus pada pengungkit atau tuas jenis 1. Diharapkan untuk pengembang selanjutnya agar memaparkan lebih luas tentang pengungkit. Lalu, adapun saran penggunaan yaitu penggunaan alat peraga dapat digunakan dalam pembelajaran baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Namun,
tetap harus didampingi guru atau pengawas. Lalu yang kedua yaitu alat peraga pesawat sederhana ini dapat disimpan di tempat yang aman dari peserta didik. Hal ini mencegah terjadinya kecelakaan, yaitu baik jatuh menimpa peserta didik atau menimpa orang lain. Berikut adalah beberapa daftar pusaka yang memperkuat penelitian ini. Sekian penjelasan saya tentang alat peraga pesawat sederhana pengungkit atau tuas jenis 1. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.